Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Karima Harun dengan NIM 2531185. Saat ini akan mempresentasikan instrumen penilaian pengembangan bahan ajar digital menulis teks argumentasi berbantuan Lumio by Smart dengan pendekatan konstruktivisme untuk siswa kelas 11 SMA. Belakang penyusunan instrumen ini didasari oleh 7 hal atau 7 poin. Yang pertama yaitu kebutuhan pembelajaran menulis teks argumentasi, yang kedua bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yang ketiga pengintegrasian Lumio by Smart dalam bahan ajar digital, yang keempat pendekatan konstruktivisme digunakan agar siswa aktif membangun pemahaman, yang keenam diperlukan instrumen untuk menilai kelayakan bahan ajar, dan yang ketujuh instrumen divalidasi oleh ahli materi, bahasa, dan juga ahli media. Adapun latar belakang penyusunan instrumen ini juga didasari oleh observasi awal penulis terhadap sekolah yang akan dituju. Kemudian yang selanjutnya ada instrumen penelitian dan juga sasaran yang dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama analisis kebutuhan. Terdapat 3 instrumen di dalamnya. Yang pertama, angket kebutuhan siswa yang ditujukan untuk siswa kelas 11, kemudian wawancara siswa yang dilakukan untuk siswa kelas 11 juga, kemudian ada wawancara guru pada guru bahasa Indonesia. Yang kedua, ada kelompok validasi ahli. Nah, di sini ada lembar validasi ahli untuk ahli media, bahasa, dan juga ahli materi. Selanjutnya, respon pengguna. Ini berupa angket respon guru dan juga angket respon siswa ketika bahan ajarnya sudah jadi nantinya. Selanjutnya, di sini ada integrasi teori ke dalam instrumen. Yang pertama, dasar teorinya dari Kosasi, kemudian fokus teorinya kepada kelayakan bahan ajar dan juga ranah instrumennya materi, bahasa, dan juga media. Yang kedua, dasar teorinya dari Prastowo, fokusnya komponen bahan ajar, dan yang ketiga ranahnya materi dan juga media. Yang ketiga, craft, struktur, dan kualitas argumentasi, ranah instrumennya materi dan bahasa. Kemudian dasar teorinya dari Suparno, fokus teorinya konstruktivisme, dan juga ranah instrumennya materi. Selanjutnya ada Niven, fokus teorinya kepada validitas, kepraktisan, dan juga efektivitas, ranah instrumennya materi, bahasa, dan juga media. Adapun keberhasilan pengembangan bahan ajar tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk akhir, tetapi juga ketepatan instrumen yang digunakan untuk menilai, mengevaluasi, dan juga memperbaiki produk tersebut. Alur validasi instrumen ini terdiri dari yang pertama penyusunan kisi-kisi instrumen, kemudian yang kedua penyusunan butir instrumen, yang ketiga validasi oleh ahli materi, bahasa, dan juga media. Selanjutnya pemberian skor dari 1 sampai 5 dan hingga komentar validator. Selanjutnya yang kelima itu ada analisis skor rata-rata validasi, kemudian penentuan kategori apakah instrumen ini sudah dikatakan cukup, kurang, atau sangat baik. Kemudian ada revisi instrumen atau perbaikan, maka yang paling terakhir yaitu instrumen dikatakan layak untuk digunakan. Masuk ke dalam lembar validasi instrumen, yang pertama yaitu validasi ahli materi. Adapun komponen yang dinilai yaitu ada kesesuaian tujuan dan isi materi, kemudian sistematika, komponen dan bahan ajar, struktur dan kualitas teks argumentasi, hingga penerapan pendekatan konstruktivisme dalam instrumen itu sendiri. Adapun komponen yang dinilai yang pertama yaitu kesesuaian bahasa dengan peserta didik, yang kedua kaidah dan keefektifan bahasa, yang ketiga ketepatan bahasa argumentasi, kemudian yang keempat kejelasan instruksi dan aktivitas belajar, yang kelima konsistensi dan kelayakan bahasa. Selanjutnya ada validasi ahli media. Adapun komponen yang dinilai yang pertama tampilan dan keterbacaan visual, yang kedua navigasi dan petunjuk penggunaan, yang ketiga kelengkapan komponen digital, yang keempat integrasi kesesuaian multimedia, yang kelima interaktivitas dan dukungan konstruktivisme, dan yang keenam yaitu kepraktisan dan kelayakan media. Selanjutnya di sini terlihat bahwa ada pedoman penskoran. Pedoman penskoran ini ditujukan untuk memudahkan peneliti dalam menilai atau menentukan klasifikasi kategori yang dilakukan oleh validator. Apakah instrumen yang dirancang telah
ternilai sangat baik, baik, cukup, kurang, ataupun sangat kurang, seperti itu. Nah, hasil validasi instrumennya yang dilakukan kepada 3 validator. Yang pertama, validator ahli materi, yang kedua, validator ahli media, dan yang ketiga, validator ahli bahasa, dengan jumlah butir pertanyaan yaitu sekitar 12. Adapun perolehan skor, yang pertama dilakukan oleh ahli materi adalah 58 skor dengan skor maksimal 60, rata-rata 4,83 dalam kategori sangat baik dan dinyatakan layak digunakan tanpa revisi. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh ahli media dengan perolehan skor 51 dengan skor maksimal 60 dan rata-rata 4,25 dalam kategori sangat baik, layak juga digunakan tanpa revisi. Dan ketiga, ahli bahasa dengan perolehan skor 50, skor maksimalnya 60, maka rata-rata 4,17 dalam kategori baik, layak digunakan dengan revisi. Adapun kesimpulan dari hasil validasi instrumen yang dilakukan pada 3 validator, maka rata-rata perolehan skornya berjumlah 4,42 dengan kategori sangat baik dan keterangannya layak digunakan dengan revisi. Selanjutnya, simpulan dari hasil validasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil validasi instrumen penelitian pengembangan bahan ajar digital menulis teks argumentasi berbantuan Lumio by Smart dengan pendekatan konstruktivisme untuk siswa kelas 11 dinyatakan layak digunakan dalam penelitian pengembangan. Hasil validasi ahli materi memperoleh rata-rata skor 4,83 dengan kategori sangat baik. Validasi ahli media memperoleh rata-rata skor 4,25 dengan kategori sangat baik, dan validasi ahli bahasa memperoleh rata-rata skor 4,17 dengan kategori baik. Secara keseluruhan, rata-rata skor validasi dari ketiga validator adalah 4,42 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, dari hasil validasi yang dilakukan oleh validator, maka disusun dalam bentuk artikel dengan judul validasi instrumen pengembangan bahan ajar digital menulis teks argumentasi berbantuan Lumio by Smart dengan pendekatan sibermenetik untuk siswa kelas 11. Nah, di sini juga ditunjukkan ada abstrak dan juga kata kuncinya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.